Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Islami Tindak dirahmati Allah, Masya Allah luar biasa ya. Banyak yang bilang kalau pacaran itu lebih baik daripada ta'aruf. Ada yang bilang juga, udahlah nggak usah lah pacaran, ta'aruf aja sesuai dengan Islam itu lebih baik. Nah sebenarnya bicara masalah tentang keistimewaan dalam Islam ini, bagaimana sih yang mana lebih baik, mana yang lebih bagus antara pacaran dengan ta'aruf. Yuklah sama-sama kita bahas aja. Tema kita pagi hari ini bagus banget, singkat tapi padat. Temanya adalah keajaiban ta'aruf. Alhamdulillah. Nah sebelumnya kita akan menyaksikan terlebih dahulu ada sebuah video tayangan. Ini ada video tayangan tentang pernikahan lewat ta'aruf. Ini dia tayangannya. Ini Masya Allah luar biasa. Ini kadang-kadang kalau seandainya pernikahan dengan ta'aruf ini, kita kan sama-sama belum tahu sifat masing-masing ya. Tapi pas udah menikah tuh kayaknya indah gitu. Malu-malu lah segala macam. Kayak Ustadz Syam. Ustadz Syam kan malu-malu dulu dia. Kain saya. Kalau Bapak nggak usah dibahas. Ntar yang bahas yang berikutnya baru kita bahas. Kalau misalnya Ustadz ta'aruf lagi ya kan. Nah banyak yang bilang ta'aruf adalah pacaran secara Islamiyah atau syar'i. Katanya gitu ya. Tapi sebenarnya kita pengen tahu juga nih. Ngomongin ta'aruf. Ngerti gak sih ta'aruf itu apa? Kita minta penjelasan dulu sama guru kita Ustadz Maulana. Ta'aruf itu apa sih Ustadz? Oke. Nah mohon izin. Izin Ustazah Sipa, Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iye. Oh jamaah. Iye. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Arti ta'aruf yang sebenarnya dalam Islam adalah perkenalan atau saling berkenalan. Mengenal. Jamaah. Ingat mengenal. 2, 3 mengenal. Jadi perkenalan. Bagaimana hanya sebatas perkenalan. Ingat ya, ta'aruf itu bukan berarti sudah halal. Kan kita udah ta'aruf. Oh, kenapa ngeliatnya begitu sih? Biasa aja dong. Masa judes banget. Bukan judes, karena ada orang yang mengartikan ta'aruf itu sudah dianggap sah. Sampai sudah jalan berdua lah, apalah. Hello, masih panjang prosesnya. Setelah ta'aruf itu, karena ta'aruf itu saling berkenalan menuju jenjang pernikahan. Bukan ta'aruf sana, ta'aruf sana, ta'aruf sana, ta'aruf sana. Selesaikan satu persoalan balala. Balala siapa? Tahu balala gak? Namanya balala. Oh namanya balala. Arti balala lah. Artinya apa? Rakus. Oh rakus. Jadi saling perkenalan. Di sana ada, di sana, di sana. Jadi ini bingung. Ingat, ta'aruf itu untuk menuju jenjang pernikahan. Bukan untuk mempermainkan. Bukan untuk mempermainkan. Dan juga ta'aruf itu bukan berarti sesuatu sudah halal. Belum. Hanya dilakukan sebelum dihitbah. Habis itu jadi jenjangnya. Setelah ta'aruf, hitbah. Alhamdulillah saya menganggap waktu saya diajak sama Sasam. Saya dianggap ikut bukan ta'aruf. Terus apa itu? Hitbah? Itu sudah hitbah karena saya sudah diajak. Kalau ta'aruf kamu aja ke sana. Nanti saya tikung gitu ya. Kalau cuma ta'aruf saya tikung katanya. Itu Sasam, saya kasih logika buat dia. Gitu supaya ya? berpikir dia kan masih ragu-ragu. Gimana Sas? Saya di mana bilang, kalau kau tidak mau saya yang ambil. Iya baik. Dia nonton di sana. Itu teknik, itu teknik. Teknik balaga namanya. Tapi sebenarnya dalam hati itu dari hati. Kalau saya lebih percaya dari hati Ustaz Syam. Sampai sekarang masih harus jaga-jaga sih ya. Jadi alhamdulillahirabbil buat semuanya, terima kasih banyak tim Islam Tindak yang memperkenalkan ta'aruf. Lebih mendalami ta'aruf ada keistimewaannya
supaya orang tidak melakukan yang namanya pacaran. Betul, paling gak mengenal wajah lah. Ditutup terus tiba-tiba pas dibuka kumisan. Bagaimana ceritanya? Enggak, dia tidak kumisan, jenggotan. Terima kasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya. Jazakallah khairan katsiran. Masya Allah. Nanti kalau Sisi taruh nggak? Taruh insya Allah. Anak-anaknya Mas Fadli taruh semua? Taruh insya Allah. Insya Allah. Baguslah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Kita mau lanjut lagi nih. Jamaah. Ye. Lemes amat. Jamaah. Saya masih ketawa. Katanya nih Ustazah ya, Ustazah Iya, Siva iya, nih ya. Katanya orang mau taruh itu harus membuat CV. Kurikulum vitae. Oh, Wah. udah kayak Ini ngelamar sebenarnya kerja ya. ngelamar kerja mau taruh, mau kenalan. Tapi apakah masa lalu dan juga riwayat penyakit, mungkin apa namanya latar belakang keluarga, itu semua harus Harus dituliskan? disampaikan. Harus disampaikan dulu atau udahlah nanti aja lah, yang penting bikin aja bagus-bagus dulu. Bagaimana Ustazah? Mohon izin Siap. penjelasannya. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, para guru-guru Islam itu indah yang ada di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang lagi nonton mungkin lagi proses ta'aruf, lagi mencari jodoh ataupun sudah proses kepada pernikahan, apakah ketika kita ta'aruf harus ada CV yang diajukan? Sama orang lamar kerja itu harus tahu backgroundnya, riwayat hidupnya. Apalagi orang ketika mau memulai kehidupan yang baru. Pernikahan harus tahu latar belakangnya. Ini cowoknya keturunan siapa, keluarganya bagaimana, sifatnya seperti apa. Jadi itu harus ditulis dalam CV ataupun kurikulum vitae. Ustaz Asari tahu begitu Biodata. dulu? Ustadz Azari langsung khitbah dulu, Oh, nggak pakai langsung. ta'aruf. Untung gak Langsung kumisan datang. Ustazah Siva. Gak pakai ngeliat. Kalau kumisan kaget juga kan. Iya. Jadi udah tahu bagaimana Udah tahu. bagaimananya. Jadi itu kenapa harus disampaikan kurikulum vitae-nya, biodatanya agar tidak ada yang ditutup-tutupi ketika sudah menikah. Jadi dalam perkara pengajuan biodata ataupun riwayat hidup kepada pasangannya ada dua yang harus diperhatikan. Pertama adalah hal yang harus disampaikan dan boleh diketahui. Yang kedua hal yang tidak boleh disampaikan dan jangan sampai diketahui. Jadi kalau mau menikah kira-kira 3 hal ini harus kita lakukan. Pertama, kalau kita punya aib jangan sampai kita membuka aib itu dengan sengaja, apalagi kalau diketahui orang bisa membuat kita malu. Apa aib yang harus disembunyikan? Banyak kalau dulu kita pernah berzina, kalau dulu kita pernah berdosa, kalau dulu kita pernah jadi orang tidak baik, orang jahat yang pernah nyakitin orang dan kita sudah bertobat, maka tutup rapat-rapat aib itu jangan disampaikan sama calon kita. Kenapa? Udah bertobat. Udah nyesel, udah bertobat, udah istighfar dan berjanji gak ngulangin lagi. Kenapa harus diungkit-ungkit? Itu yang pertama. Yang kedua adalah jangan pengen tahu kesalahan pasangan kita. Kita kenalan udah tahu soleh orangnya, soleha orangnya, baik latar belakangnya. Tapi tetap kita tajasus pengen nyari-nyari. Dulu dia kayak gimana ya? Sebelum berhijab kayak gimana ya? Orangnya seperti apa ya? Itu mencari-cari kesalahan tidak ada habisnya. Stalking. Stalking, Apa? bukan stalking, stalking. Stalking. Stalking apa artinya ya? Saya pikir stalking tadi. Snorkeling dikirain kan? Dikira snorkeling. Masya Allah. Jadi itu yang kedua dan yang ketiga kita harus lebih selektif lagi. Bagaimana kalau posisinya yang kita sampaikan adalah penyakit boleh-boleh saja. Mas, saya tulis di CV saya kalau saya punya penyakit asma. Biar nanti nggak kaget udah nikah tiba-tiba istrinya pengap. Kalau ngorok? Ngorok mah itu nggak apa-apa. Nggak usah ya? Nggak Nggak apa-apa. usah ditulis. Kalau Nggak usah penyakit mah juga ditulis. Kalau- Karena itu datangnya kadang-kadang jam 12 malam. Ma gitu ya. Boleh ditulis juga ya. Itu mahnya beda ya. Iya, beda. Jadi beberapa penyakit boleh ditulis termasuk kalau penyakitnya itu HIV. Ya, Nauzubillah min HIV, AIDS ataupun yang lainnya dikhawatirkan kalau dia tidak menyampaikan nanti bisa menularkan dan nantinya juga menularkan Masya kepada Allah. keturunannya. Jadi silahkan disampaikan tapi Iya. kalau sekiranya kita pernah berzina ataupun berdosa
Kita doa Allahumma stur aurati, ya Allah tutuplah aibku. Masya Jangan Allah. sampai Amin. pasanganku tahu karena aku sudah bertobat. Aduh, yang beruntung Ustadz Maulana dia. Nggak Masya perlu pakai Allah. CV-CV. Orang Nggak udah perlu kenal ya? di TV. Masya Ustadz Allah. kondang. Wah, Masya Allah. Kalau mau nikah lagi nggak perlu CV Ustadz Syam. Tapi gini Lamar Ustadz ya. Syam ya. Setelah membuat CV. Ini kan nggak mungkin CV-nya kita anterin sendiri. Iya dong? Ya kan pasti kan Betul. kita kan nyari perantara. Betul. Atau istilahnya dibilang mak comblang. Betul. Nah, kalau Ustadz Syam nggak pakai mak comblang, Ya. pakainya Pak Comblang. Iya, ini dia. Iya. Tapi kalau mau taruh, iya. Waktu saya datang, Iya. Ustaz Sam menghilang terus. Kenapa? Ternyata dia pipis-pipis. Tapi itu gimana? Ada nggak sih kriteria kita dalam memilih Pak Comblang ini kalau buat laki-laki perempuan Pak Comblang? Apakah takutnya kalau yang kita bawa Pak Comblangnya duda? Ntar tiba-tiba dia bawa, Ya, ambil sama dia gitu, nanti. pas bagus. Berarti tidak masuk kriteria itu. Nah, coba dijelaskan kriterianya Ustaz Syam. Tapi guru Ustaz Maulana, saya Syifa, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Lalu setelah membuat yakni biodata untuk yakni tertulis, walaupun hukum daripada tulisan ini kalau dalam ilmu fikih tulisan itu tidak sekuat perkataan. Jadi kalau dalam ilmu fikih itu tulisan tidak sekuat dari perkataan, maka tetap membutuhkan orang yang menyampaikan secara lisan. Jadi ternyata dalam ilmu fikih saja tulisan itu tidak sekuat persaksian daripada perkataan atau qaul. Maka ternyata ketika dalam hal ta'aruf ini, ketika sudah ada tulisan pun seseorang masih membutuhkan persaksian dengan yakni kalimat atau perkataan langsung. Maka disitulah seseorang membutuhkan yang namanya mak comblang ataupun pak comblang. Dan ini pak comblang dan mak comblang ini adalah sesuatu yang disyariatkan dalam Islam. Ba'da an aqula a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Bukankah pernikahan itu adalah kebaikan? Bukankah perjodohan itu adalah kebaikan dan ketakwaan? Maka ini termasuk daripada kebaikan. Kriterianya yang pertama, seorang mak comblang mestinya dia niat karena Allah Subhanahu wa taala. Niat untuk yakni menghalalkan suatu hubungan, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia harus objektif. Ya, jadi memang benar-benar apa yang disampaikannya, apa yang ditunjukkannya, apa yang dipersaksikannya adalah sesuatu yang benar dan jujur. Yang ketiga, baiknya kalau dia adalah daripada anggota yang mahram ataupun sejenis. Kalau misalnya kita laki-laki mau taruh sama perempuan, kita minta tolongnya sama saudara kita yang perempuan misalnya. Atau kita minta tolongnya sama tante kita. Ya, lalu dia yang bisa melihat atau tanadzur ya, tanadzur kepada wanita yang akan kita nikahi, melihat fisiknya ya. Jangan sampai misalnya kita menikah tanpa tahu fisiknya bagaimana. Bukan kita yang melihat langsung, tapi saudara perempuan kita ataupun tante kita yang bisa kita utus ke sana, yang insya Allah dia adalah seorang yang objektif. Sebagaimana para imam-imam fuqaha terdahulu, dia meminta tolong kepada tantenya untuk melihat dua orang wanita, yang mana yang lebih baik, yang mana yang lebih bagus akhlaknya. Kemudian setelah melihat kriteria tadi, yang keempat macam lagi ini mestinya seorang yang bisa menjaga perasaannya sendiri. Makanya tadi disebutkan jangan sampai bawa yang single gitu ya, karena siapa tahu dia yang malah tertarik terhadap orang tersebut. Kenapa? Karena ternyata semakin banyak interaksi, insya Allah biasanya itu bisa menjadi semakin mudah untuk tertariknya. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Ustaz Syam. Ini Iya. ngomongin masalah CV, saya udah siapin CV buat Weh, Ustaz CV. Maulana ini. Siapa yang jadi comblangnya? Keluarga, ya Bapak. Mana tuh? Haji Nur, nama Masya Bapak Haji Maulana, Ibu Ah, Masita, kakak perempuan, Haji Hafsah, adik perempuan, ada juga ini Lengkap ya, ya. Halimah, kebiasaan 3 kali sehari. Sarapan, makan pagi siang malam. Terus minum madu setelah dan sebelum tidur. Ya, sholat di masjid, terutama subuh dan maghrib. Kriteria calon pasangan solehah, cantik, berbakti, setia. Wih, Ini. rencana setelah menikah, rumah tangga, anak banyak, keturunan sebanyak-banyaknya. Pekerjaan, dakwah, tempat tinggal di daerah mana? Jatiwaringin. Bekasi, Jatiwaringin. Jatiwaringin. Mau lihat nggak? Mau saya bikinin, saya mau kopi nih, saya mau sebarin ini.
Ini calon istri ini tuh. Mas Fadli. Mas Fadli. Ya di rumah jangan kemana-mana ya. Kita akan intip setelah yang satu ini. Jamaah. Alhamdulillah. Kok diam bingung ya dia? Ini kita mau sebentar ini.